Halo guys, kita berjumpa lagi. Kali ini tetap masih di area Starbucks, namun kali ini ada di area Starbucks Shuanglian. Kita pilih-pilih jajanan dulu ya guys, lalu minuman untuk kita bawa ke lantai 2 dan kita siapkan sebagai pemanis obrolan pendek kita kali ini. Yuk! Yo guys, selamat datang. Jadi ini ada Profesor Umar. Potong kambing. Dan di sini ada Mbak Selfie, terus ada Dewi dan ada tamu rahasia kita lah. Gimana ikat tangannya? Wow. Tapi kok bagus ya, backgroundnya gelap pekat gitu ya. Itu makanya Jadi objeknya ini ya. Mari kita mau RJL. Jadi hari ini bukan trio macan guys, karena ada macan tutulnya di sini. Tutulnya udah dapat ya. So hari ini tuh saya tertarik untuk menanyakan pada teman-teman yang kebetulan mereka bertiga adalah Muslim ini guys. Pas mereka itu datang ke Taiwan, apa yang ada dalam benak mereka dan apa yang perlu mereka siapkan gitu supaya survive sebagai Muslim di Taiwan. Yuk, Mas Profesor duluan atau siapa? Mas Umam duluan. Tes. Ini aja Mas. Ini? Nah, ambil. Nah, ini buat Mbak Selfie. Ngomongin Muslim ya. Udah dulu bang. 3 hal tentang Muslim, tentang ada hidup sebagai seorang Muslim di Yes. Taiwan. 3 hal tentang Muslim Taiwan. 1, mikir jadinya ya. 1, ibadah itu bisa dimanapun aja. Kalau di Indo kita ada masjid, ada tempat ibadah khusus. Kalau di sini, kalau mau sholat, udah tinggal gelar sejadah. Kita jadi selebgram, jadi selebriti dadakan teman-teman. 1, yang kedua, nah ketemu sama orang-orang sesama Muslim yang awalnya mungkin kita ibadahnya kurang karena di sini minoritas, jadi bawanya semangat gitu. Yang ketiga, ada lagi nggak ya? Yang ketiga, nah masjid itu sesuatu yang langka. Jadi ketika nemu masjid itu bawanya kayak wah enak ya, bisa ngaso di masjid, ketemu sama teman-teman yang negara lainnya juga Muslim gitu ya. Nah itu 3 hal. Terima kasih. Oke, kalau dari aku tambahannya yang pertama itu pasti makanan ya. Karena kan kalau tadi dari Mas Umar masalah sholat, kalau dari aku masalah makanan. Sama kita juga di sini agak susah untuk mencari makanan yang halal. Yang daging ayam pun belum tentu halal kan. Kayak harus pinter-pinter cari informasi, ya pinter-pinter survive dan modifikasi lah gitu kan. Terus yang kedua, terutama untuk yang perempuan itu berjilbab ya. Untuk kebetulan karena aku sebenarnya di sini jilbab udah bukan hal yang aneh sih, cuma tetap pada beberapa tempat itu kayak merasa lebih diliatin gitu kan, karena minority ya, gitu. Jadi itu sih yang kedua, lebih spesial, betul, lebih kayak menarik perhatian. Tapi sisi positifnya adalah gampang ditemukan. Gampang ditemukan kita, gak gampang hilang. Jadi kalau jajan sama teman udah cari aja kan yang, oh itu yang berjilbab pasti kan, atau kita tahu kalau berjilbab, oh kemungkinan adalah teman Indonesia gitu. Jadi kita tahu nih, gak cuma agama tapi bahkan sampai ke nationality. Terus kalau aku tambahan 2, kalau yang ketiga tadi terakhir ya, masalah makan udah, masalah sholat sih benar tadi yang sampai Mas Umam. Kita bisa di sini lebih bisa sholat di mana aja. Oke, dari aku terima kasih. Mas Misterius. Mas Misteri. Mystery guys. Misteri guys kita akan memberikan 3 hal yang menjadi kegalauan hatinya sebagai seorang Muslim ketika datang ke Taiwan. Ayo Misteri guys. Yang ngomong saya yang pakai tangan. Pertama, makanan ya. Makanan itu agak susah ya untuk kami sebagai umat Muslim. Yang kedua, sholat. Kalau sholat berarti kita nyari tempat yang agak-agak tersembunyi. Iya. Biasanya kalau aku sih pulang ya, jam 12 pulang ke kosan, terus nanti pulang lagi jam 3, terus nanti pulang lagi jam 6, terus nanti balik lagi ke lab jam 7. Ya, untuk sholat ya. Terus yang terakhir mungkin Idul Fitri ya. Itu kerasa banget kalau Idul Fitri. Jauh dari keluarga.
Jauh dari keluarga, terus itu makanannya yang aku kangenin. Sama vibes-nya nggak sih? Ah, iya, Kayak vibes-nya. malam Idul Fitri kita masih di live sampai malam. Sedih. Terus kadang juga kita nggak mendengarkan takbir. Ya Nah, Allah. itu dia vibes-nya kan. Sadis Vibes-nya kayak- kalau orang takbiran kita masih di live ya. Ya Allah, ya Allah. Aku nyetel takbir lewat YouTube. Ah ya ya puasa juga. Kalau puasa ya terasa pisah. Kadang aku kalau puasa nggak sahur. Banyak kan sih nggak sahur ya. Heeh. Karena ya pertama malas bangun jam 3 suka los ya, nggak ada yang bangunin juga. Terus yang kedua ya Malas saja. malas saja. Susah juga orang malas saya. Bilang nggak ada komunitas Indonesianya di sekitar tempat kita tinggal itu sulit ya. Iya sulit. Kayak nggak ada apa ya motivasi kali ya. Heeh. Ya itu pentingnya. Banget. Sistem komunitas. Ya udah mas, masih dua mas. Tadi Udah, ada tadi. tiga saya masih. Cari duanya sama. Yang ketiga apa ya? Idul Adha. Ya. Nggak bisa nyembelih. Ya. Betul sekali. Nggak bisa nyembelih kambing sama sapi. Ya. Kalau dulu kan sebelum kesini biasanya aku tiap tahun juga itu ya kurban. Kalau sekarang cuma titip sama istri ya. Berkurban di rumah. Ya. Terima kasih teman-teman buat infonya. Terus gimana caranya kalian bertahan menghadapi cobaan-cobaan itu? Oke, udah. dulu kurban. Oke, guys. Sekarang kita ngomongin bertahan hidup, guys. Ini apa ya, insting alaminya gitu ya. Jadi kalau bertahan hidup, kalau aku ya, pertama kali datang ke Taiwan, aku harus nyari komunitas Muslim Indonesia Taiwan. Ya makanya aku langsung gabung ke Formit, kemudian ya ada yang berminat. Ada yang berminat. Jadi gabung Formit. Aku jadi imposter dulu. Itu salah satu cara kita untuk menyemangati diri. Kemudian ya kita jangan sampai kayak orang hilang gitu intinya ya. Datang ke Sinika itu tidak punya siapa-siapa guys. Tidak ada kakak kelas, tidak ada senior yang kita tahu, tapi untungnya ketemu sama satu orang dan kebetulan muslim. Udah kita bikin grup komunitas dan itu cara bertahan yang kedua. Jadi yang pertama nih ya. Jadi yang pertama adalah cari komunitas muslim biar kita bisa satu rasa, saling ngingetin dan segala macamnya. Yang kedua, udah punya komunitas nih, sekarang cari orang-orang yang satu frekuensi. Frekuensi apa ya? Satu frekuensi ya bisa macam-macam ya. Untuk ibadah. Iya, betul. Jadi, Untuk makan-makan. cari satu frekuensi yang kalau diajak jalan, ayo. Nah, itu bawa. Diajak kemana, ayo gitu ya. Nah itu penting itu untuk menjaga balance kehidupan lab, kuliah, jalan-jalan, ibadah dan semuanya gitu ya. Apalagi bertahan ini yang berikutnya. Nah, bawa keluarga berikutnya ya. Iya. Bagi yang belum berkeluarga, segera ya berkeluarga. Atau buat keluarga baru. Ide bagus. Ya, itu tips dari saya yang semoga tidak berguna. Semoga berguna. Hancur sudah itu. Mbak Suki sekarang. Kakak. Oke, kalau dari aku pertama sama kayak Mas Umam, aku bahkan sebelum menginjakan kaki di tanah Taiwan, aku mencari informasi dan ketemulah Formit ya, waktu itu Formasi Islam Muslim Indonesia di Taiwan. Karena aku merasa butuh informasi mengenai makanan halal dan segala macamnya tuh kita butuh temen kan, mereka Mas Umam kan yang pertama. Yang kedua, kalau aku pribadi itu tadi terkait info-info ya sama teman-teman sefrekuensi lah ya. Yang kedua masalah sholat. Jujur aku tipikal orang yang ini kalau dari aku pribadi ya mungkin bermanfaat buat teman-teman yang introvert atau pemalu. Kalau Mas Umam kebetulan orangnya cuek ya. Kalau aku waktu pertama Bawa saya ya. aku pertama waktu sampai di Thailand itu adaptasi perkara buat cuek sholat dimanapun sih, karena kan aku kurang suka jadi pusat perhatian. Maksudnya iya belajar awal-awal buat sholat tuh masih kayak mikir aduh sholat di sini nanti dilihatin orang nggak ya, aduh sholat di sini kayak nanti gimana ya, kayak masih berpikir pandangan orang, padahal kan
ya udah nih sholat aja. Padahal orang-orang di sini kan kebanyakan cuek, mereka nggak mau tahu urusan kita sih. Asal kita sholatnya nggak di tengah jalan gitu ya. Kita cari tempat yang nggak banyak orang lalu lalang di situ. Nah itu yang kemudian aku menyesuaikan diri. Akhirnya bisa sekarang kayak dimanapun tempat bisa sholat. Ya asal nggak di tengah jalan sama jangan di depan pintu emergency nanti diusir. Jadi kita semakin muka tembok. Beradaptasi ya. Ya karena sebenarnya kita sholat pun mereka nggak peduli kok. Mereka cuma paling mereka hanya melirik. Awal-awal itu aku nggak khusyuk kalau sholat. Lama-kelamaan kayak ya udah mereka itu melirik, ada yang paham, ada yang enggak. Tapi udah mereka nggak akan ganggu, intinya itu. Dan kita kan nggak kenal kan, jadi ya sudah gitu kan. Lama-kelamaan aku berpikir kayak gitu. Allah bisa karena biasa. Terus itu masalah jilbab sih, karena kebetulan aku ada di institusi. Jadi nggak malu-maluin. Aku kebetulan riset di institusi yang kayaknya satu gedung hanya aku yang berjilbab ya. Jadi awal-awal tuh merasa diliatin gitu kan. Apalagi bener-bener satu gedung tuh cuma aku yang pakai jilbab. Mungkin ada beberapa universitas yang mahasiswa Indonesia tuh banyak. Jadi kayak mereka biasa dengan melihat kita berjilbab. Tapi kalau di gedungku jujur aku yang pertama. Hanya satu-satunya. Itu awal-awal diliatin ya. Tapi lama-kelamaan ya udah kok mereka juga nggak ngapa-ngapain, cuma ngeliatin aja, jadi ya sudah. Masalah bukan ego diri ya, untuk lebih masa bodoh dengan karena kita ya ini kan agama kita gitu kan, jadi ya udah mereka akan mengerti. Jadi bagaimana caranya membuat diri kita itu ini ya bisa blend dengan mereka apapun keagaannya. And tetap proud to be a Muslim. Itu penting. Ya. Tuh, karena kalau perempuan itu terlihat sekali ya identitasnya itu dari jilbab kan. Yang membedakannya dengan laki-laki itu. Tapi ada sisi positifnya. Belum selesai, Mas. Ada sisi positifnya. Kalau kita nih yang perempuan berjilbab nih ya. Jempol. Intermezzo guys. Kalau lanjut ya guys. Kalau misalkan kita yang berjilbab nih ya, kita makan ke suatu tempat misalkan ya, dan itu bukan kalau ada orang rata-rata orang sih udah paham sih kalau misalkan yang pakai jilbab itu nggak boleh ini atau itu gitu ya, nggak boleh makanan ini atau itu. Biasanya aku pernah tuh hampir makan yang ada B2-nya. Jadi kasih tahu belum sempet makan karena baru diambil, dia nggak tahu dalam bahasa Inggris kalau ini ada kandungan porknya gitu kan. Sorry, ini ada kandungan porknya. Itu positifnya. Mungkin kalau laki-laki tidak terlihat ya. Bisa jadi gitu kan, tidak sengaja gitu. Aku nggak sengaja nggak apa-apa sih. Nggak niat ya, nggak ada niatan. Asal nggak diulang-ulang gitu ya. Tapi kalau kita yang perempuan tuh ada identitas, jadi biasa mereka paham. Mantap. Mystery guest, would you like to share something? Misteri guysnya malu-malu guys. Oke, sekarang kita lanjut aja ya ke topik berikutnya. Dan saya boleh minta tolong 3 tips supaya tetap aware dan survive. 3 tips aja ya. Singkat pada jelas 3 tips bagaimana caranya seorang muslim bisa aware. Kalau makanan Itu lebih penting. Sosial media. Lagi apa? laporan. Pakai rapor ke rumah guys. Oke guys, terima kasih buat yang udah menonton video kali ini. Kita sambung di part 2 ya untuk tips and triknya bagaimana supaya teman-teman muslim stay survive to live their life in Taiwan. Terima kasih banget guys. See you next part. Bye bye.